Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Deni Saputra. Izinkan saya mempresentasikan pertemuan ke-7 dengan materi mutasi, transfer, dan promosi sebagai kunci pengembangan sumber daya manusia. Langsung ke pengantar. Pengertian pengembangan sumber daya manusia, proses meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan motivasi karyawan agar berkontribusi optimal. Yang kedua itu strategi pengembangan sumber daya manusia meliputi pelatihan, mutasi, transfer atau promosi, rotasi kerja, dan chair planning. Yang ketiga itu kunci utamanya penempatan karyawan yang tetap di posisi yang tepat. Langsung ke mutasi. Apa sih itu mutasi? Mutasi adalah pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang setingkat dalam organisasi. Tujuannya menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, menghindari kejenuhan kerja, memperluas wawasan dan pengalaman. Contohnya seperti mutasi antar departemen, antar cabang, atau antar fungsi kerja. Lanjut ke transfer. Transfer sering disamakan dengan mutasi, namun memiliki konteks yang lebih luas. Biasanya melibatkan pemindahan lokasi kerja atau geografis tanpa perubahan jabatan. Tujuan dari transfer adalah kayak seperti pemetaan tenaga kerja, mengisi kebutuhan di cabang lain, menumbuhkan adaptasi dan fleksibel pegawai. Contoh dari transfer itu bisa jadi kayak karyawan dari kantor pusat dipindahkan ke kantor cabang daerah. Promosi, lanjut. Apa sih itu promosi? Promosi adalah peningkatan jabatan disertai tanggung jawab dan imbalan yang lebih tinggi. Tujuan dari promosi itu memberikan penghargaan atas kerja, meningkatkan motivasi dan loyalitas, mengoptimalkan potensi individu. Contohnya contoh promosi itu kayak seperti staff menjadi supervisor menjadi manager, seperti itu. Lanjut ke peran dan pengembangan sumber daya manusia. Itu ada 4. Nomor 1, mutasi dan transfer. Meningkatkan fleksibel kemampuan adaptasi dan pengalaman kerja. Yang kedua, promosi. Meningkatkan motivasi dan semangat berprestasi. Yang ketiga, ketiganya menciptakan lingkungan kerja dinamis yang mendorong pertumbuhan individu dan organisasi. Yang keempat, mendukung share path yang jelas di berkendalian. Lanjut ke manfaat bagi organisasi dan karyawan. Kalau bagi organisasi itu pemanfaatnya seperti sumber daya manusia lebih optimal, mengurangi teknis dan konflik internal, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Itu kalau dari organisasi. Kalau dari karyawan, terdapat kesempatan belajar dan berkembang. Kedua, motivasi dan kepuasan kerja meningkat. Ketiga, penguatan karir jangka panjang. Lanjut ke tantangan dan solusi. Tantangannya itu ada 3. Penolakan karyawan terhadap mutasi, seperti gambarnya di samping. Promosi yang tidak objektif. Kesenjangan kompetensi antar posisi. Lanjut ke solusinya. Solusi itu sistem penilaian kinerja transparan, komunikasi dan pelatihan adaptif, program pengembangan karir berkelanjutan. Kesimpulan dari materi pertemuan ke-7 adalah ada 3. Seperti mutasi, transfer, dan promosi itu adalah instrumen penting dalam manajemen karir. Yang ketiga, berfungsi menjaga keseimbangan antar kebutuhan organisasi dan pengembangan individu. Implementasi yang adil dan strategis akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta keberlanjutan organisasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.